Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Quaro TV. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan para calon ibu. Kehamilan. Seringkali digambarkan sebagai masa yang penuh kebahagiaan, kan? Tapi gimana kalau ada sisi lain yang jarang banget dibicarakan? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas tentang kecemasan selama kehamilan dan sebuah solusi menenangkan yang ternyata didukung oleh sains tanpa perlu obat sama sekali. Wajar sih kalau ngerasa sedikit khawatir pas lagi menanti kelahiran buah hati, itu manusiawi banget. Tapi pertanyaannya, gimana kalau perasaan itu bukan lagi sekedar sedikit khawatir? Gimana kalau rasa cemas itu terus-terusan ada? Nah, bagi banyak ibu hamil, ini adalah kenyataan, sebuah isu nyata yang butuh perhatian serius dari kita semua. Coba deh lihat angka ini, 73,02%. Menurut laporan WHO tahun 2018, sebanyak itulah ibu hamil di seluruh dunia yang mengalami kecemasan sebelum melahirkan. Ini bukan angka main-main loh, ini artinya mayoritas, hampir 3 dari 4 calon ibu mungkin sedang berjuang dalam diam. Ini sinyal kuat banget kalau kita perlu mencari solusinya. Oke, biar lebih terarah, ini dia peta pembahasan kita. Kita akan mulai dari ngobrolin stres tersembunyi saat hamil, lalu kita lihat apa aja sih dampaknya. Setelah itu, kita kenalan sama yang namanya terapi suara, kita bongkar data risetnya, dan di akhir kita simpulkan jalan menuju ketenangan itu seperti apa. Yuk, mulai. Jadi gini, ini bukan cuma soal perasaan gugup biasa ya. Riset itu membuktikan kalau tingkat kecemasan yang tinggi, apalagi di trimester ketiga, itu punya dampak fisik yang benar-benar nyata. Dampak ke siapa aja, ya ke ibu, ya ke janinnya. Mari kita lihat lebih dalam. Dampaknya ternyata nggak bisa dianggap enteng. Buat sang ibu, risikonya itu bisa dari proses persalinan yang jadi lebih lama dan lebih sakit, sampai pendarahan hebat, dan bahkan depresi setelah melahirkan. Nah, buat si kecil yang masih di dalam kandungan, dampaknya bisa sampai ke kelahiran prematur, berat badan rendah, bahkan masalah perkembangan. Jadi jelas banget kan, ngelola kecemasan ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Terus solusinya apa dong kalau kita mau menghindari obat-obatan? Nah, disinilah konsep terapi murotal masuk ke dalam cerita. Ini adalah sebuah metode pelengkap yang gampang banget diakses buat ngebantu ngelola kecemasan tanpa perlu resep dokter. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih terapi murotal itu? Gampangnya gini, ini adalah terapi yang basisnya suara. Kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan ritme yang khas dan menenangkan. Tujuannya? Untuk membawa kita ke kondisi yang rileks dan yang gak kalah penting, mendapatkan kedamaian spiritual. Terus gimana ceritanya suara bisa ngasih efek fisik ke tubuh kita? Prosesnya tuh menarik banget secara ilmiah. Jadi, gelombang suara dari lantunan ayat ini masuk dan merangsang area khusus di otak kita. Nah, rangsangan ini kemudian memicu tubuh buat melepaskan endorfin, itu loh, hormon bahagia alami, sambil menekan hormon stres. Hasil akhirnya, detak jantung jadi lebih pelan, pernapasan teratur, tekanan darah stabil, dan seluruh tubuh pun jadi rileks. Keren ya? Oke, tadi kan baru teorinya. Tentu kita nggak cuma berhenti di situ. Sekarang, mari kita lihat buktinya. Beberapa penelitian udah mengukur secara spesifik loh gimana dampak terapi ini ke tingkat kecemasan para ibu hamil. Kita akan intip salah satu studi kunci. Jadi para peneliti ini ngumpulin 35 ibu hamil di trimester ketiga. Langkah pertama, mereka ukur dulu tingkat kecemasan awal para ibu ini. Ini jadi patokan kita. Dan hasilnya cukup bikin kaget. Skor rata-rata kecemasan mereka ada di angka 33,17. Nah, menurut skala penelitian ini, angka segitu udah masuk kategori berat. Jadi ini kondisi awal mereka ya, sebelum terapi sama sekali. Oke, setelah kondisi awal diukur, para ibu ini kemudian diminta untuk mendengarkan lantunan murotal surah Ar-Rahman. Ini adalah intervensinya. Pertanyaan besarnya, apakah ada perubahan setelahnya? Dan hasilnya luar biasa. Lihat deh angkanya. Skor rata-rata kecemasan mereka terjun bebas ke 16,49. Kategori kecemasannya berubah drastis dari berat jadi ringan. Ini penurunan lebih dari setengahnya. Sebuah bukti yang sangat-sangat meyakinkan. Dan ini bukan cuma kebetulan di satu studi aja loh, ada data dari studi lain yang pakai surah berbeda, yaitu surah Maryam, dan polanya sama persis, skor kecemasan turun drastis setelah terapi. Ini nunjukin kalau efek menenangkannya itu konsisten. Nah, dari semua data dan fakta ini, apa artinya buat kita? Apa yang bisa kita petik untuk benar-benar mendukung kesehatan mental para ibu hamil di sekitar kita, atau bahkan untuk diri kita sendiri? Yuk kita rangkum poin-poin utamanya ya.
Jadi intinya apa? Pertama, kita harus sadar kalau kecemasan saat hamil itu nyata dan perlu ditangani. Kedua, riset udah nunjukin kalau terapi murotal adalah alat yang efektif banget buat ngurangin kecemasan itu. Ketiga, ini terapi yang gampang, murah, aman, dan tanpa efek samping. Dan yang menarik, ada juga temuan kalau durasi mendengarkan itu ternyata lebih penting daripada seberapa sering. Ini kan bikin makin praktis buat diterapkan sehari-hari ya. Semua ini bikin kita jadi mikir ya, kalau terapi suara yang sesederhana ini bisa memberikan dampak yang begitu besar, kira-kira alat-alat simpel dan mudah diakses apa lagi ya, yang mungkin belum kita manfaatkan sepenuhnya untuk mendukung kesehatan mental para ibu? Sekian pembahasan singkat kita mengenai terapi murotal untuk kecemasan kehamilan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share dan like. Terima kasih, sampai jumpa di short course berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.